bidannya. Ya. Artinya kalau bidannya bilang A, kemudian di rumah sakit dibilangin B, mereka nggak percaya. Nah, sehingga ini pentingnya seorang bidan sebagai ujung tombak pelayanan maternal itu memberikan edukasi dengan benar. Jangan sampai ya pemberian edukasinya tidak benar sehingga pasien datang ke rumah sakit itu kita edukasi mental gitu. Bu, ini panjenengan terkena diabetes mellitus. Loh, masuk dok? Masuk Bu Bidan? Wong saya di rumah nggak ada yang sakit kencing manis gitu ya. Ini bisa muncul kalau ibu hamil. Kalau ibu udah hamil ya nggak muncul lagi gitu ya. Sehingga perlu diberikan obat-obatan. Kadang pasien takut ya. Karena apa? Tadi kan sudah sampaikan di depan, tidak bisa menggunakan obat-obatan yang diminum, ya, tetapi langsung pindah kepada insulin yang pemberiannya itu adalah secara injeksi. Sehingga pasien kadang takut, kadang males untuk mengkonsumsi. Nah, justru ketika kadar gula darah tidak terkendali akan berakibat baik terhadap ibu maupun bayi. Ya, jadi yang pertama harus bisa menegakkan bahwa ini DM atau DM gestasional atau tidak. Yang berikutnya adalah bisa memberikan edukasi untuk supaya pasien bisa dikelola dengan baik. Nah, tadi yang pertama membahas kriteria penata laksanaan dan tentu komplikasinya ya. Ini adalah berbagai macam kriteria intoleransi glukosa dengan berbagai macam tingkatnya. Yang pertama kali ditemukan ada klasifikasi DM menurut White, ada juga menurut ACOG yang telah direvisi. Nah, onsetnya ya diabetes mellitus sendiri itu bisa kapan aja muncul. Nggak mesti anak kecil, nggak mesti orang dewasa, nggak mesti orang sudah tua gitu ya. Itu bisa kapan saja muncul terdiagnosis. Anak-anak juga bisa, ya. Orang remaja juga banyak. Apalagi kalau kita lihat gaya hidup sekarang ya, sukanya minum soft drink, air putihnya kurang, makanannya kurang serat, serba makanan yang instan, belum zat-zat penambah ya, zat warna dan sebagainya. Sehingga apa? Onset itu bisa muncul kapan saja, ya. Lebih dari 20 tahun banyak, ya. 10 sampai 19 tahun ada. Kurang dari 10 tahun juga ada. Durasinya untuk kemudian terdeteksi sebagai penderita DM itu rentang waktunya antara 10 sampai 20 tahun. Bahkan kadang pasien-pasien itu sudah mengalami gangguan penglihatan, baru kemudian underlying atau penyebab penyakit gangguan penglihatan retinopati ini adalah karena DM yang tidak terkendali, gitu ya. Nah, berdasarkan epidemiologinya sangat banyak insidennya, angka kejadian di masyarakat kita itu sangat banyak, sehingga cenderung penderita DM ini jumlahnya meningkat, kisarannya antara 2 sampai 5%, dengan kisaran ya juga ada pada populasi tertentu itu sampai 14%. Kita lihat misalnya di ujung pandang sekitar ini di Indonesia sendiri rentangnya antara 1,9 sampai 36. Jadi sekitar 40 sampai 60% wanita yang pernah mengalami DM gestasional yaitu menderita DM pada saat kehamilan, maka pasca persalinan harus kita evaluasi. Jangan sampai nanti dia terkena diabetes mellitus atau DM beneran atau gangguan toleransi glukosa. Jadi ada kejadian begini. Jadi ibunya sendiri tipe tubuhnya normal, indeks massa tubuhnya, tapi setiap hamil mengalami keguguran, ya, mengalami keguguran. Kemudian kita cek, ternyata dia mempunyai kecenderungan untuk terjadi DM gestasional.
Kemudian kita runut riwayat keluarganya, ternyata ibunya penderita DM. Nah, pasien-pasien yang sudah terdeteksi seperti ini, kalau kemudian pasiennya itu melahirkan, habis melahirkan harus ada follow up aktif dari tenaga kesehatan. Jangan dibiarkan, ya. Kalau dibiarkan, ya nanti pada saat dekade 4, ya, sekitar umur 40 tahun ke atas, maka akan muncul, ya, akan muncul penyakit DM gestasionalnya, atau paling tidak adalah gangguan toleransi glukosa. Itu ya. Nah, ini secara metabolismenya, perubahan patofisiologinya, kenapa ada muncul gangguan toleransi glukosa pada saat hamil. Yang pertama, tadi ya, akibat hormon-hormon yang bersifat sebagai antagonis insulin. Kita tahu pada saat kehamilan terjadi anabolik, yaitu peningkatan hormon estrogen, progesteron yang tentunya untuk mempertahankan hasil kehamilan atau hasil pembuahan. Maka ketika terjadi proses anabolik akibat peningkatan progesteron dan estrogen, maka terjadi sel-sel beta pankreas itu akan mengalami hiperplasia. Jadi pankreasnya itu akan berproliferasi. Selnya bertambah besar ukurannya. Akibatnya akan terjadi peningkatan produksi insulin. Nah, peningkatan produksi insulin ini akan menurunkan produksi glukosa oleh hepat, ya, akan meningkatkan penyimpanan dalam jaringan dalam bentuk glikogen atau gula otot, dan juga akan peningkatan penggunaan glukosa oleh jaringan perifer, sehingga kadar glukosa plasma, ya, glukosa dalam darah, kadar glukosa puasanya ini akan mengalami penurunan. Nah, di samping itu ada juga metabolisme fisiologinya yang bersifat katabolik. Tadi kalau anabolik ya, dia berusaha menyesuaikan untuk adanya hormon anoposit atau hormon antagonis glukosa tadi dengan adanya estrogen dan progesteron yang meningkat, maka dia berusaha supaya insulinnya meningkat dengan hiperplasi daripada sel-sel beta pankreas. Maka pada saat yang lain ya, pada saat ini sekitar umur 20 sampai 40 ribu justru katabolik. Artinya apa? Adanya peningkatan hormon human placenta lactogen atau HPL, ya, yang kemudian menyebabkan resisten atau sensitif, ya, dan tentu ini akan menurunkan ikatan antara insulin dengan reseptor. Nah, faktor lain yang berperan pada resistensi insulin adalah pada orang hamil terjadi kenaikan trigliserid, asam lemak bebas, dan juga kortisol. Ya, jadi adanya resistensi insulin, yaitu insulin yang menjadi tidak sensitif akibat ikatan antara insulin dengan reseptornya itu terganggu, maka kadar glukosa darah ini akan meningkat. Ya, tidak semua glukosa yang masuk kemudian bisa diingkat oleh insulin. Akibatnya glukosa darah meningkat, masuk difusi melalui plasenta, ya, yang juga mengalami hiperglikemi pada janin. Jangan lupa janin itu juga mempunyai kelenjar pankreas. Jadi ibunya mempunyai kelenjar pankreas, janinnya juga mempunyai kelenjar pankreas. Akibatnya kelenjar pankreas yang pada janin ini juga mengalami suatu keadaan hiperglikemi, merangsang sekresi insulin, ya, merangsang hiperinsulinemia. Akibatnya pada pasien-pasien yang menderita DM, ibunya menderita DM gestasional, maka akan muncul bayi makrosomia. Maka kalau dibalik, ya, kalau ada ibu perutnya besar, ya, ibunya obes, curiga adanya makrosomia, taksiran berat janinnya lebih dari 4.000 gram, maka salah satu yang patut kita curigai adalah adanya DM gestasional. Walaupun mungkin pada riwayat keluarganya tidak ada riwayat
DM pada kedua orang tuanya. Ya, jadi patfisnya tadi sudah disampaikan mengenai anabolik, katabolik, dan juga resiko makrosomia pada pasien-pasien dengan ibu DM gestasional, dan tentunya dampak adanya hiperglikemi dan hiperinsulinemia ini akan menyebabkan paru-paru bayi menjadi imatur atau tidak matang. Bayinya besar gitu ya, tetapi paru-parunya imatur. Karena apa? Adanya hiperinsulin, hiperglikemia ini akan menyebabkan hambatan pada kerja surfaktan, yaitu zat yang berfungsi yang ada di alveoli untuk mengembangkan paru-paru janinnya. Ya, jadi penyulit pada DM gestasional untuk ibunya ya seringkali terjadi polihidramnion. Juga sering pada pasien-pasien DM gestasional ini akan menjadi ibunya berkomplikasi menjadi toksemia gravidarum atau preeklamsia. Kemudian mudah terjadi infeksi, ketoasidosis, dan tentunya karena bayinya makrosomia, tidak kita rencanakan untuk persalinan normal. Artinya pengakhiran persalinan dengan tindakan semakin meningkat. Itu resiko pada ibunya ya. Jangan pada janinnya akan terjadi makrosomia, hipoglikemia, sehingga kalau bayinya lahir pasti akan dicek gula darahnya ya, hiperbilirubinemia, polisitemia, dan sindrom respirasi distres atau sindrom gawat nafas ya. Akibat apa tadi? Alveolinya surfaktanya tidak berfungsi dengan maksimal sehingga pengembangan paru-paru tidak terjadi dengan maksimal. Ya, jadi sudah ada bayangan ya bagaimana seorang ibu yang menderita DM itu akan memperberat keadaan ibunya, akan juga berdampak terhadap kesehatan bayinya. Ini polidramnion, cairan air ketuban yang berlebihan, angka kejadiannya sekitar 17-31%, sedangkan preeklamsi biasanya terjadi pada pasien-pasien yang kadar gula darahnya tidak terkontrol dengan baik. Sedangkan pada infeksi, hal ini memang terjadi karena adanya defisiensi mekanisme sistem imun. Kita ingat bahwa seorang ibu yang sedang hamil dia mengalami imunokompromis ya, sehingga mudah terjadi infeksi ditambah dengan kadar gula darah yang meningkat, tentunya ini akan semakin menyebabkan defisiensi mekanisme sistem imun. Nah, persalinannya sebagian besar karena bayi mengalami makrosomia pada 13-32% ini maka akan dilahirkan dengan sekso sesarian. Ya. Kemudian kalau kadar gula darahnya terkontrol, masih memungkinkan untuk terjadinya partes spontan dengan pemberian induksi pada keadaan-keadaan yang lebih awal, artinya kita nggak nunggu sampai 40 minggu, begitu bayinya sudah cukup berat badannya, kemudian paru-parunya sudah matur, maka kita bisa melakukan induksi persalinan lebih awal tanpa menunggu adanya tanda-tanda infartu atau kencang-kencang. Ya, bisa juga pada pasien-pasien dengan DM ini seringkali, apalagi kalau ibunya sudah juvenile DM ya, maka seringkali ada malpresentasi, kemudian persentase lemak tubuh meningkat, sehingga tentu akan menyulitkan pada saat persalinan pervaginam, yaitu tumpunan lemak di daerah subskapula akan menyebabkan distosia bau. Ya, ya baik. Itu ya, itu mengenai patofisiologinya. Nah, ini karakteristik dari pasien yang menderita DM dengan makrosomia, ya, maka tandanya adalah khas, yaitu penumpukan lemak pada subskapula, yaitu di bahu. Ya, di bahunya ini banyak tumpukan lemak sehingga
ketika melahirkan kepala bisa, tapi kita akan mengalami kesulitan atau distosia bau. Hiperglikemi pada ibunya, seperti tadi saya sampaikan, bahwa bayi ini juga mempunyai pankreas. Jadi merangsang terjadinya hiperglikemi pada janin. Kemudian akan berdampak hiperinsulinemia, sehingga hiperinsulinemia ini memacu untuk penimbunan lemak dan gula otot atau glikogen. Ya. Sedangkan untuk hipotesis dari Penderson, maka glukosa dan substrat yang ada di dalam kejadian hiperinsulinemia ini merangsang untuk penimbunan glikogen sehingga terjadi makrosomia. Ya, gitu. Ini adalah gambar dari hipotesis Penderson, di mana ketika pada ibunya ini mengalami suatu keadaan peningkatan glukosa, peningkatan lipid, maka kemudian dia inhibisi secara difusi masuk ke plasenta, akibatnya kemudian akan mempengaruhi daripada bayinya, sehingga kemudian terjadi suatu keadaan peningkatan cell development, yang mana cell development ini juga akan meningkatkan daripada sekresi insulin pada sel-sel beta Langerhans, dan kemudian akan terjadi peningkatan nutrisi, dan tadi yang berakibat pada penimbunan lemak pada janinnya. Nah, selain keadaan makrosomia, keadaan hiperglikemi pada ibunya itu akan menyebabkan terjadinya peningkatan kelainan bawaan. Jadi kelainan bawaan janin akan meningkat, ya. Nah, biasanya yang sering kelainan dibanding dengan DM gestasional itu yang lebih sering meningkatkan kelainan bawaan itu adalah DM pregestasional. Ingat ya, ada istilah DM gestasional, ada istilah DM pregestasional. Kalau gestasional terjadinya DM pada saat kehamilan, tapi kalau pregestasional sebelum hamil ibunya sudah menderita penyakit diabetes atau DM. Ya, kenapa pada pasien-pasien yang ibunya mengalami DM pregestasional ini lebih mudah terjadinya suatu peningkatan kelainan bawaan? Karena sebelum terjadi kehamilan, ibunya sudah memiliki kadar gula darah yang tinggi selama waktu konsepsi, atau yang disebut sebagai hiperglikemi pada perikonsepsi. Nah, perikonsepsi yang hiperglikemi ini akan menyebabkan organogenesis yang terganggu, sehingga kemudian kelainan bawaan seringkali muncul. Ya. Hal-hal yang lain yang berdampak pada bayinya, selain tadi makrosomia, kelainan bawaan, ya, yaitu sindrom gagal nafas akibat adanya pengembangan paru-paru yang tidak optimal karena kekurangan surfaktan, ya. Kemudian ada keadaan hiperbilirubinemia dan polisitemia, dan juga hiperkalsemi serta hipomagnesia. Nah, ini tadi kita sudah membahas patofisiologinya, ya. Tadi membahas definisinya, patofisiologinya, jangan lupa ada anabolik, katabolik, kemudian bagaimana pengaruhnya terhadap ibunya, bagaimana pengaruhnya terhadap janinnya. Nah, berikutnya ini adalah bagaimana cara kita melakukan penapisan atau screening. Apakah semua ibu hamil akan kita screening? Ya, seperti apa sih ibu-ibu hamil yang akan kita curigai dia menderita DM, gitu ya. DM terutama adalah DM selama kehamilan, ya. Yang pertama, tentu hanya pada wanita-wanita yang mempunyai resiko tinggi.
Kalau resiko rendah ya tidak perlu ya. Resiko sedang juga tidak perlu karena kita melakukan penapisan secara selektif. Tapi kalau kita triple screening yaitu hepatitis B, kemudian apa namanya itu sipilis dan HIV itu memang harus ya, harus dikerjakan oleh setiap wanita hamil. Tetapi kalau penapisan untuk DM ini istilahnya screeningnya adalah screening selektif, hanya yang mempunyai atau hanya yang masuk ke dalam kategori resiko kan, apakah pernah mengalami keguguran, memiliki anak yang mati tanpa sebab yang jelas, IUFD, ya, atau melahirkan bayi dengan cacat bawaan, pernah melahirkan bayi lebih dari 4.000 gram atau 4 kilo, pernah mengalami preeklamsia, ya, pernah mengalami polihidramnion, bayinya kecil tapi atau normal tetapi air ketubannya banyak. Nah, ini adalah hal yang patut kita curigai bahwa ibunya menderita DM gestasional. Kemudian umur waktu hamil lebih dari 30 tahun, riwayat DM dalam keluarga, pernah mengalami DM gestasional pada kehamilan sebelumnya, obesitas, dan berat badan ibu waktu lahir lebih dari 5 kilo. Ya, ini sosok ya lupa ya ibunya ya. Atau mungkin kalau orang zaman dulu kan yo kadang kadang ada juga yang ditolong dukun, nggak ditimbang gitu ya. Kemudian selama hamil pernah mengalami infeksi saluran kencing. Nah, ini screeningnya itu seperti itu. Ditanyakan ke ibunya data-data yang berhubungan dengan riwayat kehamilannya dan data-data yang berhubungan dengan riwayat penyakit sebelumnya. Data umum misalnya umur ibu lebih dari 30 tahun. Itu yang perlu kita tanyakan karena kita tidak semua ibu hamil kita screening. Tapi hanya yang mempunyai faktor resiko tinggi, faktor resikonya tinggi ya ini tadi. Ya, yang poin-poin yang harus ditanyakan. Ya, jadi acuan dari pelayanan kesehatan maternal neonatal yaitu dilakukan setelah tadi ya adanya kecurigaan berdasarkan anamnesis tadi, maka dilakukan pada trimester kedua ya dan menjelang trimester ketiga, yaitu sekitar umur kehamilan 24 sampai 28 minggu. Ya, jadi tapi kalau dari screening wawancara tadi ibunya udah pernah keguguran berulang, udah pernah mengalami preeklamsia, saat ini hamilnya polihidramnion, ya tentu kita akan lebih awal. Ya, penapisannya pada umur 24 sampai 28 minggu. Nah, tapi ini belum ada kesepakatan dari semua center untuk yang sering dipakai pada saat kita melakukan pengecekan kira-kira ibunya ini masuk ke dalam kriteria DM gestasional atau tidak, yaitu kriteria O'Sullivan, Mohan, dan kriteria WHO. Nah, ini ya, dengan menggunakan tes toleransi glukosa. Bu, Ibu sering keguguran, Ibu pernah ada kehamilan dengan tekanan darah tinggi, ibu pernah melahirkan bayi mati, ibu pernah melahirkan bayi cacat, umur ibu sekarang udah lebih dari 30 tahun ya Bu. Nah, misalnya ibunya positif semua, maka kita canangkan untuk diprogram tes toleransi glukosa. Tes toleransi glukosa oral. Nah, ada dua ya, TTG, tes toleransi glukosa, kemudian tes toleransi glukosa oral. Ya, kalau TTG, tes toleransi glukosa, wanita hamil itu saat datang ke klinik tanpa puasa. Kemudian kita berikan minuman manis 1 gelas, gulanya 1 sendok makan, airnya sekitar 200 cc, kemudian kita suruh minum. Ya, 1 jam diperiksa bila kadar gulanya
lebih besar sama dengan 140 mg per desiliter, maka dia masuk ke dalam tes berikutnya yaitu TTGO, tes toleransi glukosa. TTG pasiennya boleh tidak puasa atau kalau istilah awam umumnya yaitu gula darah sewaktu ya. Nah, kalau TTGO, tes toleransi glukosa oral, itu pasiennya harus puasa. Sekitar 8 sampai 14 jam, beban glukosanya 100 gram, kalau tadi 50 gram ya. Kemudian 4 kali pemeriksaan, pada saat puasa, 1 jam postprandial, 2 jam, maupun 3 jam. Ya, diagnosisnya berdasarkan TTGO. Dinyatakan DM bila dari pemeriksaan didapatkan 2 atau lebih nilai yang melebihi normal. Ya, jadi paham ya. Kalau kita mau tes TTG, ibunya datang, Bu sudah puasa belum Bu? Oh belum. Ya udah nggak apa-apa, tes TTG. Ya, bebannya 50 gram gula ya, dilarutkan dalam air tentunya, suruh minum. Kemudian dicek ya. 1 jam setelah minum dicek, nek ternyata hasilnya 140 lebih besar atau sama dengan, dia masuk ke tes TTGO. Bu besok dites lagi ya Bu ya. Puasa dulu di rumah 8 jam. Kalau Ibu datang ke sini jam 6 pagi berarti puasanya jam 6 malam. Gitu ya. Kalau datangnya jam 8 pagi boleh puasanya jam berapa malam asal jaraknya adalah 8 sampai 14 jam tadi ya. Terus kemudian dicek kadar gula darah puasanya diambil, habis itu dikasih minum ya dengan 2 sendok takar gula pasir ditambah air diminum, berikutnya dicek ya 1 jam, 2 jam, 3 jam. Berdasarkan pengecekan itu kalau kadar gula darahnya meningkat 2 atau lebih dari tadi 1 jam, 2 jam, 3 jam kita bandingkan dengan normal kok meningkat, maka dia sudah bisa kita katakan sebagai penderita DM gestasional. Gitu ya. Ya, ini gambarnya, cara gampangnya. Wanita hamil datang ke tempat kita, ke puskesmas, ya, ke tempat rumah sakit, cek. Kalau dia tidak puasa, tentu glukosa 50 gram. Jika hasilnya kurang dari 40, berarti normal. Kalau lebih besar sama dengan 40 mg per 40 140 mg persen, maka dilanjurkan TTGO. Ya, TTGO pembebanannya lebih tinggi, yaitu 100 gram. Dinilai normal atau tidaknya. Ini ya, batasannya. Ini saya sendiri juga nggak hafal. Tapi kalau kita melakukan pemeriksaan, tentu dari pihak laboratoriumnya akan memberikan atau mencantumkan harga normalnya. Ya. Nah, itu dia. Jadi ini cara yang lain, tapi cukup dianut salah satu cara saja. Boleh menggunakan, karena tadi ya dari awal kan sudah dibilang belum ada keseragaman dari masing-masing center. Ya, ini kalau WHO sudah dalam keadaan puasa, gula darah plasmanya dicek, kemudian pembebanan 75 gram, kemudian diambil darah penanya 2 jam setelah minum gula, larutan gula atau air manis. Nah, untuk kriteria WHO yang tadi pasiennya datang sudah puasa dan pembebanannya 75 gram, gula darah puasa kurang dari 100 normal. Ya, gula darah puasa mengalami indikasi DM jika lebih besar 126 gram persen. Sedangkan gula darah 2 jam postprandial lebih besar sama dengan 200. Ya, jadi nggak ada kalau seperti misalnya, oh ini TB, maka kita curigai dari panas, batuk, sesak. Kalau DM ya nggak ada keluhan apa-apa. Cara kita menegakkan bahwa ibu ini DM atau tidak hanya dengan screening.
Ya, screeningnya tadi selektif, umurnya 30 tahun, ada riwayat DM di dalam keluarga, riwayat obstetrinya ada bayi mati, bayi lahir cacat, mengalami polydramnion, pernah mengalami abortus berulang, ya, itu adalah seleksinya. Kalau ada kriteria itu, maka di umur kehamilan 24 sampai 28 minggu kita lakukan tes toleransi glukosa atau tes toleransi glukosa oral, ya, penegakannya lewat laboratorium, ya. Jadi kita ikut acuan dari nasional, ya, Yankes atau Pelayanan Kesehatan Nasional, DM gestasional bila kadar gula darah puasanya itu lebih besar sama dengan 40 mg per desiliter. Sedangkan 2 jam postprandial, pos pembebanan 75 gram, dikatakan DM jika lebih besar sama dengan 200 mg per desiliter. Gitu ya. Jadi yang kita pakai adalah ini, DM kadar gula darah puasa normalnya di bawah 140, sedangkan 2 jam postprandial normalnya di bawah 200. Ini harap diingat. Nah, penata laksanaannya, karena ini menyangkut faktor medis dan juga faktor obstetri, tentu kalau faktor medikamentosa atau medis, maka pemberiannya adalah insulin. Sekali lagi, bukan oral hipoglikemi, tetapi adalah insulin. Kalau ibunya sudah menderita DM sebelum kehamilan dan dia mengkonsumsi obat-obatan oral hipoglikemi, maka sebaiknya di-switch, diganti ke arah insulin. Nah, pelayanan obstetri tergantung kalau ada makrosomia ya tentunya tidak kita lahirkan per vaginam, tapi kalau tidak ada makrosomia, bayinya sudah matur, paru-parunya sudah matur, maka pemberiannya adalah dengan induksi persalinan. Dengan pengelolaan neonatus tergantung kegawat daruratnya. Kalau makrosomia ya tentu postpartum langsung dicek kadar gula darah neonatusnya. Kalau kemudian ada kecurigaan ke arah ARDS, akut respiratory syndrome atau sindrom gagal nafas, maka tentu membutuhkan fasilitas di PICU-NICU. Ya, jadi tujuan daripada pengelolaan DM ini adalah menurunkan angka kesakitan atau morbiditas dan angka kematian atau mortalitas ibu dan bayinya. Ya, oke, saya kira itu. Oh, ini juga ada yang penting ya, perencanaannya makannya bagaimana. Kalau tadi setelah screening ya, kemudian dicek kadar gulanya, ibunya bisa kita kategorikan ke arah DM gestasional dengan kadar gula darah puasa lebih besar sama dengan 126 gram per desiliter, 200 gram per desiliter, maka kita tidak sekedar memberi insulin, kita juga harus mengatur pola dietnya. Ya, idealnya adalah 25 sampai 35 kilokalori per kilogram berat badan dengan kriteria 40 sampai 55% karbohidrat, 20% protein, 25 sampai 40% adalah lemak. Ya. Kita cari untuk mendapatkan berat badan ideal adalah tinggi badan dikurangi 100, kemudian dikurangi 10% berat badan. Kebutuhan kalori adalah jumlah keseluruhan kalori yang diperhitungkan dari kalori basal ya pada saat dia tidak beraktivitas, kalori kegiatan jasmani, kalori untuk menambah berat bayinya, yaitu kalori untuk kehamilannya, dan kebutuhan proteinnya. Ya. Tentunya kebutuhan kalori dengan patokan 25 sampai 35 kg per berat badan ini kita berikan selama 3 kali waktu makan dan 3 kali snack. Jadi jangan langsung
blek gitu ya. Kalau langsung blek ya nanti insulinnya nggak bisa mencerna, nggak bisa apa namanya melakukan ikatan antara insulin dengan reseptornya, tidak terjadi. Pemantauannya bagaimana? Dipantau minimal 2 kali seminggu. Kalau memang dia terdiagnosis di gestasional, 2 kali seminggu dicek kadar gulanya, gitu ya. Atau ya kalau bisa punya alat pemeriksaan kadar gula darah sendiri, sekarang kan lebih praktis ya. Itu tentu bisa dilakukan pemeriksaan di rumah. Ya, dicatat pola makannya. Tuh. Jadi tadi kita sudah membicarakan bahwa tidak ada terapi pemberian obat oral, pil tidak diperbolehkan, pengaturan diet dulu, kalau tidak tercapai normoglikemi, ya maka disarankan untuk pemberian injeksi insulin, yaitu dalam hal ini adalah human insulin. Oke ya. Saya kira nggak perlu ya untuk mengetahui jenis insulinnya, nggak perlu. Jadi penata laksanaan medikamentosa tadi, diet, kalau diet tidak berhasil adalah pemberian insulin. Obstetri sudah saya sampaikan pada saat antenatal, kita lihat apakah ada komplikasi ke arah toksemia gravidarum seperti preeklamsia, kita cek tekanan darahnya, tanda vitalnya, terusan pemeriksaan obstetri, ya status obstetrinya ditentukan apakah dengan menggunakan lepot, mengukur tinggi fundus uteri, menentukan DJJ-nya, itu adalah hal-hal yang memang harus kita kerjakan. Dan jantungnya bagaimana, viabilitasnya baik atau tidak, prosedur pemeriksaan yang lain, laboratorium dan pemeriksaan penunjang adalah pengecekan kadar gula darah ibu dan pemeriksaan USG dan KTG. Oke, saya kira ini bisa pemantauan ini bisa dilakukan di Polindes maupun di Puskesmas, atau kalau membutuhkan prosedur USG dan KTG bisa dirujuk ke rumah sakit sejak umur kehamilan 36 minggu ya. Itu kalau pada tidak ada kecurigaan makrosomia ya tentu nggak ada indikasi obstetri, ya tetap kita rencanakan untuk persalinan per vagina. Jadi eh, sebelum kita misalnya kita takut makrosomia, ibunya pengennya bayinya dilahirkan normal, ya kita terminasi sebelum 40 minggu asal pematangan paru sudah yakin ya. Bisa dicek dengan cek atau tes pematangan paru, diambil secara amniosintesis, kemudian dilakukan apa namanya pemeriksaan terhadap cairan amnionnya. Pada ibu hamil dengan DM, kadang dia mengalami komplikasi ke arah preeklamsia, ya, atau mungkin ada kelainan vaskuler, ada infeksi karena tadi kadar gulanya tinggi, seringkali terjadi glomerulonefritis atau sistitis atau moniliasis, maka harus dilakukan perawatan sejak usia kehamilan 34 minggu. Tadi kan kita screeningnya sekitar umur 24 sampai 28 minggu ya screening. Oke, baik. Ya, saya kira ini penting ya diketahui jika kita melakukan terminasi tentunya atas indikasi ibu, indikasi janin dan indikasi waktu. Indikasi ibu yaitu gula darah yang sulit dikendalikan sehingga sering menimbulkan komplikasi pada ibu dan janinnya, adanya kesejahteraan janin menurun atau taksiran berat janinnya makrosomia, dan juga pada umur kehamilan lebih dari 38 minggu harus dilahirkan. Kalau makrosomia ya tentunya dengan seksosesaria, tapi bila tidak ada masalah karena kadar gula darahnya terkontrol dan ibunya juga tidak ada kesempitan panggul, passage power passenger-nya harus kita perhitungkan ya. Tentu tetap direncanakan persalinan spontan per vagina. Gitu nggih.
Oke, saya kira ini tidak usah ya. Sudah tercakup. Jadi sasaran pembelajarannya apa aja tadi, Dek? Mengenai kehamilan dengan DM? Salah satu mungkin bisa menjawab. Ada? Coba sasaran pembelajarannya dibaca. Dibaca. Apa-apa? Itu loh, yang dipelajari apa aja tadi temanmu udah menyampaikan. Mungkin saya masih ada yang kurang belum saya sampaikan. Tolong salah satu ketua kelasnya ada tidak? Chiefnya ada enggak di angkatan ini? Halo, halo, apakah suara saya terdengar? Kok nggak ada yang jawab ya? Iya, Ibu terdengar. Ya, silakan dijawab. Sasaran pembelajaran kita apa tadi? Itu loh, yang di jadwal tadi yang dibaca temanmu tuh loh. DM itu harus belajar apa saja. Piye kok gak ono sing jawab? Ya, izin menjawab, Ibu. Untuk sasaran pelajaran kita itu membahas mengenai diabetes mellitus pada ibu hamil atau biasa disebut dengan diabetes mellitus gestasional, Ibu. Tadi juga menjelaskan beberapa mengenai faktor-faktor resiko yang mungkin kita ketahui nantinya jika ibu ini terkena diabetes mellitus gestasional. Contohnya tadi ada pemeriksaan kadar glukosa darah sewaktu, kemudian kadar gula darah puasa, kemudian juga ada kadar glukosa TTGO, Ibu. Bukan bukan itu yang saya maksudkan. Kamu kan dikasih jadwal sama dosennya. Kuliah dengan dokter ini tentang DM gestasional ya yang mau dipelajari itu apa aja. Yang di jadwal tadi loh. Tadi temanmu yang membacakan itu siapa di awal tadi? Apakah sudah kita bahas semua atau ada yang belum? Izin dokter, Ya, untuk kulpak silakan. duanya kurang hipokalsemia dan Piye-piye diwaca sik to. Dibaca, coba dibaca. Kamu tuh sasaran pembelajarannya tuh apa aja ilmu yang harus kamu dapat. untuk pembahasan pada pagi hari ini mengenai diabetes mellitus gestasional, kemudian hipotiroid dan hipertiroid, dokter. Bukan itu maksud saya. Diabetes mellitus gestasional itu kan luas. Lah kamu tuh harus belajar apa dari yang kehamilan dengan DM? Apakah sudah saya sampaikan atau ada yang belum? Sampun dokter meliputi tadi penyebabnya, kemudian patofisiologi dan tanda gejalanya, serta tadi pencegahan dan pengaruhnya, dokter. Kalau tanda dan gejalanya apa? Coba saya cek mendengarkan kuliah apa tidak. Tanda dan gejalanya apa pada pasien dengan DM gestasional? Coba apa tadi chiefnya? Ini soalnya nggak Deva Okta yang menjawab. Oke, nggak ada. Nggak ada yang menjawab. Iya, dari awal kan saya sudah kasih motivasi bahwa adik-adik itu nanti di lini terdepan.
di ujung pelayanan. Tidak boleh gandul. Apalagi adik-adik ini kan sarjana. Sehingga sasaran kita dari pemerintah untuk menurunkan angka kematian ibu dan perinatal ini akan tercapai. Kalau kita gandul, nggak mau belajar, ya nanti bolak-balik buat tenaga kesehatannya banyak, ya dikasih program bidan desa, dikasih program polindes, tapi tetap aja kualitas daripada ANC-nya rendah karena tenaga kesehatannya nggak ngeh. Jadi apa toh sing meh tak preksa nek wong hamil mara ning nggonku preksa gitu lagi. Akhirnya yo percuma. Kok dikasih program segala macam program yo tetap cakupan ANC-nya tinggi tetapi kualitas ANC-nya rendah gitu. Baiklah, kalau seperti itu saya tidak ingin kelasnya itu tidak aktif. Jadi, tolong materi-materi yang akan kita sampaikan di Pulpak itu dipelajari dulu. Sehingga nanti kalau kita ketemu bisa sharing, bisa diskusi, tidak satu arah dari saya. Harapannya seperti itu. Ya. Oke, saya kira saya tidak akan melanjutkan dulu ke topik berikutnya. Tolong apa yang dipelajari diendapkan dulu, kemudian kita reschedule yang masih kurang dari pertemuan hari ini adalah satu mengenai hipertiroid, hipotiroid, dan tentunya yang harusnya dibahas di hari Rabu, sebagian kita harusnya membahas di hari ini ya, tapi ini kita terlambat. Terlambatnya karena tadi satu saya masuk kelasnya terlambat karena ada tindakan pagi-pagi di Sultan Agung. Terus kemudian juga karena adik-adik ya kurang aktif. Ya, kalau kurang aktif itu jadinya yang ngasih materi itu jadi kurang semangat. Jadi mudeng apa enggak? Kita enggak ngerti jadinya. Tolong nanti dibelajari dulu ya, kan ada itu sasaran pembelajarannya. Itu mulai saiki nawang. Dari materi di apa namanya itu? Gitu ya. Baiklah.